Shalom, sahabat Kabari. Senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ini, kita perlu memiliki respon yang benar terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, terhadap apa yang kita dengar dari perkataan orang, bahkan terhadap keputusan-keputusan yang kita terima dari orang-orang, bahkan mungkin dari tempat pekerjaan kita harus memiliki respon yang benar. Terlebih khusus lagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memiliki respon yang benar. Karena respon kita menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau respon kita benar, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bahkan itu akan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Tetapi kalau respon kita salah, maka itu juga akan membuat kehidupan kita berada dalam satu titik yang sangat berat, dan kita akan bergumul dan berjuang dengan segala kemampuan kita. Bila respon kita tidak benar, maka akan mempengaruhi seluruh keberadaan hidup kita. Bila kita meresponi segala sesuatu itu dengan pandangan yang negatif, maka negatif itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi ketika kita meresponi yang terjadi itu dengan pandangan yang benar, dengan pandangan yang positif, maka itu akan memberikan semangat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah memiliki pandangan yang negatif. Jangan pernah kita iri hati. Jangan pernah kita tersinggung. Jangan pernah kita sakit hati ketika kita meresponi apapun. Sebab itu akan mempengaruhi hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi responilah dengan benar. Kalau memang teguran atau perkataan itu memang benar dengan kehidupan kita, ya sudah, kita harus terima dan kita jalani dengan pertobatan demi pertobatan. Dan kalau memang itu benar terjadi dalam hidup kita, tetapi kita memiliki respon membela diri kita, bahkan kita merancangkan yang tidak baik terhadap orang yang menegur kita itu, saya mau berkata kepada kita, hati-hati, karena kehidupan kita akan dipengaruhi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi lebih baik putuskanlah berhenti untuk memikirkan atau meresponi itu dengan cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang negatif. Putuskanlah untuk bertobat, dan kalau memang itu salah kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat menyukai orang-orang yang menyadari kesalahannya dan berbalik kepadanya. Miliki respon yang benar, karena dengan respon yang benar kita akan bisa membuat kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Salah satu contoh dalam Alkitab dari satu pribadi ketika dia memiliki respon benar dan ketika dia memiliki respon yang tidak benar terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi dalam kehidupannya. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19, kita melihat nanti di dalam ayat ini kita akan menemukan bahwa Raja Asa memiliki respon yang benar terhadap perkataan Azaria bin Hoded. Ia katakan dalam ayat 1, Azaria bin Hoded dihinggapi roh Allah. Ayat 2, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ketika Azaria menyampaikan ini, kita melihat bahwa respon yang diberikan oleh Asa kepada perkataan daripada nubuat ini dikatakan dalam ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Respon yang benar yang dimiliki Asa ketika dia menerima nubuatan
dari Azaria. Dikatakan tadi dengan jelas ada hal yang dilakukan. Ia menguatkan hatinya, itu yang pertama. Yang kedua, ia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda, Benjamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Yang ketiga, ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Yang keempat yang dilakukannya, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benjamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di daerah-daerah situ. Mereka semuanya dikumpulkan untuk mencari Tuhan. Yang kelima yang dilakukan Asa, dikatakan dalam ayat 11, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jaran yang mereka bawa. Yang kelima, mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Yang keenam yang mereka lakukan, ayat 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa mereka. Yang ketujuh, dikatakan dalam ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Kita melihat di sini dengan jelas 7 respon yang diberikan oleh Asa terhadap perkataan Azaria ini sungguh sangat luar biasa. Dan ketika kita melihat apa yang terjadi ketika Asa memiliki respon yang benar ini, dikatakan dalam ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Kita melihat di sini dikatakan oleh Alkitab dengan jelas, ketika Asa memiliki respon yang benar, selama 35 tahun pemerintahannya dia memerintah, tidak ada perang. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14, di sini kita akan belajar dan melihat respon yang tidak benar atau negatif dari Asa terhadap perkataan atau nubuatan dari Nabi. Katakan dalam ayat 7, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Respon daripada Asa yang negatif yang saya maksud, ya dikatakan dari 2 Tawarik 16 ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkataan itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Kita melihat di sini ketika Asa memiliki respon yang tidak benar atau negatif terhadap nubuatan yang disampaikan oleh Hanani, padahal ini benar-benar terjadi dalam kehidupan Asa. Di dalam ayat 1 sampai ayat 7, Asa sudah mengandalkan kekuatan manusia, tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, perkataan ini benar-benar real adalah terjadi dalam hidup daripada seorang Asa. Tetapi Asa tidak mau mengakuinya, tetapi dia sakit hati karena ditegur. Ini yang bahaya, respon yang negatif yaitu sakit hati. Ketika dia sakit hati, kita melihat di sini bahwa pada waktu pemerintahannya itu mulai tahun 36 itu, pemerintahannya akan terjadi peperangan dikatakan tadi. Dan kita
akan memahami bagaimana kehidupan Asa. Di dalam ayat 12 dari 2 Tawarik 16 dikatakan, pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa, menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ayat 13, kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Di sini kita bisa memahami ketika kita memiliki respon yang negatif, respon yang sakit hati, respon yang tidak benar, dikatakan dengan jelas pada ayat 12 tadi bahwa Raja Asa dalam masa kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ketika kita merespon itu dengan negatif, kita meresponnya dengan tidak benar, apalagi dengan sakit hati, ya, maka yang terjadi dalam hidup kita bukan yang baik, tetapi yang buruk. Bahkan kita tidak lagi mencari Tuhan, jauh daripada Tuhan, kita tetap menyondongkan hati dan mengandalkan kekuatan manusia. Jadi perlu kita untuk memiliki respon yang benar terhadap perkataan, terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena ketika respon kita benar, itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan akan membawa kita berjalan di dalam kebenaran, memberikan semangat bagi kita, memampukan kita melewati hari demi hari dengan baik dan benar, dan kita akan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan selama hidup kita di dunia ini, bahkan nanti di kekekalan bersama dengan Tuhan dalam surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan di hati kami untuk bisa meresponi perkataan-Mu, firman-Mu dengan benar Tuhan. Karena kami tahu ketika kami meresponi perkataan atau firman-Mu dengan benar, atau meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dengan benar, maka itu akan mempengaruhi keadaan kami. Kami mau Tuhan kehidupan kami lebih baik. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan, ingatkan kami untuk senantiasa memiliki respon yang benar. Karena ketika respon kami benar, maka hidup kami akan semakin lebih benar, semakin lebih baik, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.